Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah logika yang beranggotakan Muhammad Aryan Vigo, Diana Nadia Agustina, dan Dindana Yutasari. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian, objek kajian, manfaat, dan sejarah perkembangan logika. Pengertian logika. Logika berasal dari bahasa Yunani yang berhubungan dengan kata logis, yaitu pikiran atau perkataan dari pikiran. Hal ini membuktikan bahwa adanya hubungan erat antara pikiran dan perkataan yang merupakan pernyataan dalam bahasa Indonesia. Dalam sejarah perkembangan logika, banyak definisi dikemukakan oleh para ahli yang secara umum memiliki banyak persamaan. Beberapa pendapat tersebut antara lain Ling Ji dalam bukunya Dictionary of Logic, Kamus Logika, menyebutkan logika adalah bidang pengetahuan dan lingkungan filsafat yang mempelajari secara teratur asas-asas dan aturan-aturan penalaran yang betul. Sedangkan menurut Mundiri dalam bukunya, logika didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dari penalaran yang salah. Secara etimologis, logika adalah istilah yang dibentuk dari kata logikos yang berasal dari kata benda logos. Kata logos berarti sesuatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal pikiran, kata atau ungkapan lewat bahasa. Kata logikos berarti mengenai sesuatu yang diutarakan, mengenai suatu pertimbangan akal, mengenai kata, mengenai percakapan, atau yang berkenaan dengan ungkapan lewat bahasa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut logika episteme atau dalam bahasa Latin disebut logical scientia yang berarti ilmu logika. Namun, sekarang lazim disebut dengan logika saja. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan beberapa definisi logika atau mantik. Yang pertama, mantik ialah ilmu yang memberikan aturan-aturan berpikir valid, yaitu ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti supaya dapat berpikir menurut aturan yang benar. Yang kedua yaitu ilmu sebagai alat yang merupakan undang-undang berpikir. Apabila undang-undang itu dipelihara dan diperhatikan, maka akal manusia dapat terhindar dari pikiran yang salah. Yang kedua yaitu objek kajian logika. Objek ilmu disebut juga Malhabu al-Burhan, yaitu poros tempat berputarnya masalah-masalah ilmu, dan dalam setiap ilmu membahas hukum-hukum secara khusus. Bisa dikatakan bahwa ilmu yang satu dengan yang lainnya itu hanya berbeda dari segi objeknya. Objek logika itu ada dua, yaitu mu'arif dan dalil. Mu'arif digunakan untuk memperoleh pengetahuan konseptual atau ilmu tasawuri, sedangkan dalil digunakan untuk memperoleh pengetahuan asertif. Untuk menjelaskan objek logika ini, mesti dijelaskan beberapa subjek berikut. Yang pertama, masalah eksistensi, yaitu ada 4 tingkatan eksistensi. 2 tingkatan bersifat hakiki dan 2 tingkatan bersifat konvensional. 2 tingkatan yang bersifat hakiki yaitu eksistensi sesuatu atau objek di luar pikiran yang disebut wujud eksternal, dan eksistensi sesuatu atau objek di luar pikiran yang disebut wujud mental atau formal yang diketahui. Sedangkan yang bersifat konvensional yaitu eksistensi objek sebagai kata yang disebut wujud verbal, dan eksistensi objek dalam tulisan yang disebut wujud tulisan. Masalah yang kedua yaitu hakikat dan pembagian pengetahuan. Seperti yang kita ketahui, pengetahuan ialah kehadiran data-data atau objek pengetahuan pada subjek mengetahui. Kehadiran objek pengetahuan bisa terjadi dengan eksistensi eksternalnya atau dengan konsep bentuknya. Berdasarkan jenis kehadiran objek pengetahuan terbagi menjadi 2, yaitu pengetahuan dengan kehadiran dan pengetahuan dengan represensi. Pengetahuan dengan kehadiran yaitu kehadiran objek pengetahuan dengan wujud eksternalnya pada subjek yang mengetahui.
Contohnya seperti pengetahuan kita terhadap keberadaan diri kita dan berbagai keberadaannya. Sedangkan yang pengetahuan dengan representasi, yaitu kehadiran forma objek pengetahuan pada subjek yang mengetahui. Kemudian pengetahuan dengan representasi ini dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama persepsi indrawi, yang kedua persepsi imajinatif, dan yang ketiga persepsi rasional. Persepsi indrawi yaitu kehadiran pandangan ketika berhadapan atau berhubungan dengan objek tersebut melalui salah satu panca indera. Sedangkan persepsi imajinatif yaitu kehadiran objek yang terindra pada pikiran tetapi bukan dalam keadaan berhadapan. Yang terakhir, persepsi rasional merupakan meresepsi konsep-konsep universal yang non-materi dan efek-efeknya. Tingkatan persepsi rasional ini dari pengetahuan dibagi dalam 2 bagian. Pertama, konsepsi, dan yang kedua asersi. Pertama, konsepsi. Konsepsi ialah memahami makna secara detail dari suatu objek, yaitu konsepsi sederhana dan konsepsi kompleks. Sedangkan yang asersi yaitu menetapkan hukum yang telah dikonsepsikan dan ia dikhususkan pada komposisi informatif yang bisa benar dan juga bisa salah juga. Biasa disebut dengan istilah proposisi. Dari penjelasan di atas, kita tahu bahwa ilmu logika mengajarkan pada kita semua bagaimana mencari konseptual dan bagaimana memperoleh objek ketahuan dengan objek pengetahuan. Kemudian manfaat mempelajari ilmu logika. Berbicara mengenai ilmu logika bisa juga disebut dengan ilmu mantik. Ilmu mantik yaitu suatu cabang pengetahuan yang sangat penting untuk memperoleh ilmu atau dalam mengembangkan ilmu pengetahuan baik untuk agama maupun umum. Maka mempelajari ilmu mantik atau logika sangat besar manfaatnya. Di antaranya, yang pertama yaitu melatih kesanggupan akal dan menumbuhkan serta mengembangkannya dengan membiasakan metode berpikir. Yang kedua yaitu mudah membedakan pikiran yang benar dan yang salah. Yang ketiga yaitu melatih akal manusia. Yang keempat, dengan membiasakan latihan berpikir, manusia dapat mudah mengetahui letak kesalahan dalam menghambat usaha berpikir untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan akal pikir manusia. Menurut Imam Al-Ghazali, mempelajari ilmu mantik atau logika sangat penting. Bahkan Al-Ghazali mengatakan, orang-orang yang tidak mempelajari dan tidak mendalami ilmu tersebut, niscaya ilmunya itu tidak akan dipercaya. Oleh karena itu, kedudukan peranan berpikir sangat penting. Islam tidak saja memerintahkan manusia untuk menggunakan akalnya, tetapi juga memberikan pedoman langkah-langkah, metodologis, serta teknis menggunakan akal dengan metode yang lurus. Karena itu, sangat diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu berusaha membebaskan pemikiran serta menggunakan kebebasan berpikir sesuai dengan prinsip-prinsip pengetahuan. Yang kedua yaitu langkah meditasi dan pencarian bukti. Yang ketiga, metode ilmiah praktis. Yang keempat, langkah-langkah analisis, karena ini merupakan kegiatan penalaran dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penalaran. Yang terakhir yaitu membuat keputusan ilmiah berdasarkan argumen dan bukti ilmiah. Nah, selain itu ada juga manfaat mempelajari ilmu logika untuk kehidupan sehari-hari. Antaranya yang pertama, membantu setiap orang untuk berpikir secara rasional, kritis, dan lurus. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak. Yang ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Yang terakhir, meningkatkan cinta terhadap kebenaran, menghindari kekeliruan serta kesesatan. Dari penjelasan, kita tahu bahwa manusia dituntut untuk berpikir dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, baik pengetahuan yang berhubungan dengan alam maupun pengetahuan yang berhubungan dengan manusia.
Dalam hal ini, logika merupakan lampu penerang jalan menuju arah yang dituju. Karena logika dinamakan ilmu dari segala ilmu, ilmu timbangan, dan ukuran segala ilmu. Yang terakhir yaitu sejarah perkembangan logika. Pada abad Yunani kuno, Zena dari Citium disebut-sebut dalam sejarah sebagai peletak batu pertama digunakannya istilah logika. Zena, filsuf besar dari aliran Stoicisme, membagi ajaran ke dalam 3 bagian. Yang pertama, fisika yang dilukis sebagai lading dan pohon-pohonnya. Kedua, logika sebagai pagarnya. Dan ketiga, etika sebagai buahnya. Masalah identitas dituangkan dalam konsepnya bahwa yang ada itu ada dan yang tidak ada itu tidak ada. Masalah perlawanan asas dan dalam realitas dituangkan dalam konsep yang ada tidak mungkin menjadi tidak ada dan sebaliknya, yang menjadikan pikiran secara eksplisit sebagai fokus pemikiran objek material mulai dilakukan oleh kaum sofis, salah satunya Gorgias. Ia mengatakan manusia tidak memiliki pengetahuan apa-apa, yang dituangkan dalam 3 konsepnya, yaitu yang pertama, seandainya manusia memiliki pengetahuan, ia tidak tahu bahwa ia punya pengetahuan. Seandainya manusia memiliki pengetahuan dan tahu, pengetahuan itu tak terpahami. Sedangkan yang ketiga, seandainya manusia memiliki pengetahuan dan tahu dan paham, tapi tidak bisa dikatakan. Yang kedua yaitu abad pertengahan. Sesudah tahun 1141, 4 karya Aristoteles yang lebih dikenal sebagai logika baru. Logika lama dan logika baru diberi nama logika antik. Yang dibedakan dengan logika modern atau logika suposisi yang dikembangkan para filsuf Arab. Para filsuf Arab menekankan pada pentingnya pendalaman logika suposisi untuk menerangkan kesesatan logis. Hal lain yang dibahas adalah ciri-ciri termasuk sebagai simbol tata bahasa dari konsep-konsep. Suposisi dalam hal ini merupakan arti fungsional di dalam proposisi. Logika modern mengalami perkembangan yang cukup signifikan setelah ditemukannya metode logika baru oleh Raymond Lullus. Metode yang dimaksud adalah ars magna, yaitu semacam aljabar pengertian untuk membuktikan kebenaran-kebenaran tertinggi. Pada abad 7 Masehi pada abad ke-7, perkembangan agama Islam di Jazirah Arab pada abad ke-8, agama ini telah dipeluk secara meluas ke barat sampai perbatasan Prancis sampai Tian Shan di zaman kekuasaan Khalifah Abbasiyah. Sedemikian banyaknya karya-karya ilmiah Yunani dan lainnya diterjemahkan ke dalam bahasa, sehingga ada suatu masa dalam sejarah Islam yang dijuluki dengan abad terjemahan. Logika karya Aristoteles juga diterjemahkan dan diberi nama ilmu mantik. Yang terakhir pada abad modern, Thomas Hobbes pada tahun 1588 mengikuti tradisi Aristoteles, tetapi ajarannya didominasi oleh paham nominalisme, yaitu pemikiran yang dipandang sebagai suatu proses manipulasi tanda-tanda verbal dan mirip operasi yang dipandang sebagai suatu proses manipulasi tanda-tanda verbal dan mirip operasi matematik. Ainur Rahmat Hidayah, logika deduktif silogistik Aristoteles dan masih menunjukkan ada tanda-tanda induktif mendapat tanganan hebat dari Francis Bacon dengan logika induktif murninya dalam Novum Organum. Juga dari René Descartes dalam Discourse de Méthode sebagai logika deduktif murni. Bisa kita ketahui bahwa logika ternyata perlu dilengkapi oleh metode lain, yaitu analisis geometri dan aljabar ala Descartes yang mempunyai kelebihan sebagai berikut, yaitu tidak terima apapun sebagai benar kecuali kalau diyakini sendiri bahwa itu benar.
memilih masalah menjadi bagian-bagian terkecil untuk mempermudah penyelesaian, berpikir runtut dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit, perincian yang lengkap dan pemeriksaan menyeluruh diperlukan supaya tidak ada yang terlupakan. John Stuart Mill juga mengusung metode induktif seperti halnya F. Bacon, tetapi bagi Mill tujuannya untuk menemukan hubungan kausalitas fenomena. Bagi Mill, sebab suatu kejadian dimaknai sebagai seluruh jumlah kondisi positif dan negatif yang diperlukan. Metode Mill didasarkan pada dua asumsi, yaitu tiada faktor dapat merubah sebab dari suatu akibat jika faktor tersebut tidak ada sewaktu akibat tadi terjadi. Kedua, tiada faktor dapat merupakan sebab dari suatu akibat jika faktor tersebut ada yang akibatnya tidak terjadi. Mill juga menuntut setiap peneliti untuk mendekati persoalan kausalitas dengan 4 hal, yaitu penelitian harus sadar ada masalah yang meminta masalahnya dengan jelas. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.